bahan berikutnya setelah belajar partisi, bahan berikutnya adalah order set ya, atau set yang terurut, himpunan terurut. Nah, maksudnya himpunan terurut itu seperti apa? Jadi biasanya kalau kita punya suatu himpunan ya, misalkan kasih himpunan Z. Kalau kita gambar dengan diagram Venn, isi anggota bilangan bulat ini kan bebas kita tulis di mana aja ya. Misalkan min 1 di sini, kita tulis 2 di sini, tulis 0 di sini, tulis 10 di sini, tulis min 7 di sini. Itu nggak masalah. Tapi sekarang kita mau mengurutkan himpunan anggota-anggota di himpunan bilangan bulat ini sehingga kalau kita nulis himpunan bilangan bulat, ini kita nulis himpunan bilangan bulat, kita nulisnya tuh terurut gitu. Jadi di sini kita tulis misalkan 0 di sini, terus nulis 1 di sini, tulis 2 di sini, tulis 3 di sini, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang negatif, kita urutkan gitu. Min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, jadinya kenapa urutan ini penting? Karena tadinya kalau misalkan kita anggap angka-angka ini suatu data, ya kalau tidak diurutkan berarti data-data ini kayak data-data mentah kan. Sementara kalau sudah kita urutkan, ya kita jadi tahu gitu sifat-sifat data mana yang mau kita ambil. Jadi misalkan nanti kita mau ambil data mana atau angka mana yang habis dibagi dua gitu. Jadi sekarang ya tinggal bisa kita lihat mereka saling dipisahkan oleh bilangan yang kalau dibagi dua sisanya satu kira-kira, atau bilangan ganjil, kira-kira seperti itu gunanya gitu. Nah, itu ilustrasinya. Nah, sekarang definisi himpunan terurut sendiri apa? Jadi ini himpunan terurut ya. Himpunan terurut itu definisinya sendiri apa? Nah, jadi di sini kalau kita punya suatu himpunan A dan R itu lagi-lagi relasi biner di A. Nah, di sini pasangan AR ini kita sebut sebagai pre-order set. Jadi ya sudah terurut tapi masih pre ya, masih belum terurut dengan benar lah gitu. Masih apa ya, kayak masih hampir terurut lah gitu. Nah, hampir terurut itu memenuhi apa? Itu memenuhi kalau dia bersifat reflektif atau A berrelasi dengan A dan juga bersifat transitif, di mana ini kalau A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C gitu. Oke. Nah, ada juga sifat tambahan gitu. Sifat tambahan kalau misalkan relasi itu antisimetrik, jadi maksudnya kalau A berrelasi dengan B, maka kita dapat negasi B itu berrelasi dengan A. Jadi bukan B-nya yang berrelasi dengan A ya, tapi negasi B-nya. Nah, berarti kalau kita punya ini namanya sifat antisimetrik. Nah, kalau misalnya kita punya sifat 1 2 itu kalau hanya punya 1 2 itu namanya pre-order set, tapi kalau kita punya 1 2 3 itu namanya partial order set atau singkatannya POSET gitu. Nah, mungkin contohnya ya di sini bisa kita lihat himpunan bilangan bulat. Jadi himpunan bilangan bulat dengan relasi kurang dari sama dengan ini adalah suatu POSET. Kenapa? Karena ya X kan lebih kecil sama dengan dari X. Berarti kan ini sifat simetris, sifat reflektifnya ya. Jadi X berrelasi dengan X, terus ini sifat transitifnya. Jadi kalau X kecil dari Y dan Y kecil dari X, ya pastinya X lebih kecil dari Z. Terus sifat antisimetrisnya bagaimana? Jadi di sini kalau X lebih kecil dari Y, pasti negatifnya lebih kecil dari X kan. Nggak mungkin Y-nya yang lebih kecil dari X, karena Y-nya lebih besar dari X. Tapi negatifnya lebih kecil dari X gitu. Artinya apa? Artinya di sini kalau misalkan X-nya kita kasih angka 0 gitu ya. Kalau ini 0, kita bisa mengurutkan gitu. 0 yang lebih kecil dari 0 kan berarti 1 ya. Tapi kalau 1 lebih kecil dari, yang lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0 kan berarti 1. Terus, kalau 1 lebih besar dari, yang lebih besar dari 1 apa? Yang lebih besar dari 1 adalah 2. Berarti kan 0 lebih kecil dari 2. Ya kan? 0 lebih kecil dari 2. Ini lebih kecil, ini lebih kecil. Artinya apa? Kita bisa mengurutkan ini ada 0, ini 2 di sini, tapi 1 lebih kecil dari 2. Berarti 1 bisa kita tulis di tengahnya gitu. Tapi karena juga 1 itu lebih besar dari 0. Begitu juga dengan 3, 4, dan seterusnya. Terus kita periksa, 1 kan lebih kecil dari 2. Berarti kan min 2 lebih kecil dari 1. Ini antisimetrisnya. Jadinya ya kita nggak bisa menuliskan 1 2 0 2 1 karena min 2 lebih kecil dari 1. Jadinya kalau min 2 lebih kecil dari 1, ya min 2-nya harusnya ditulis di sini gitu. Jadi itu makanya sekarang kita bisa mengurutkan gitu. Begitu juga dengan yang
min satunya gitu. Kira-kira seperti itu sih contohnya, kira-kira. Nah, mungkin sebagai latihan, coba juga kalau kita punya himpunan 1, 2, sampai 10 terhadap pembagian, ini suatu poset juga. Nah, ini mungkin latihan kenapa dia poset. Tapi intinya adalah ya tentunya karena 1 membagi 2, terus kalau misalkan 2 membagi 4, ya pastinya 1 membagi 4 kan. Atau misalkan 2 membagi 4, terus 4 membagi 8, ya pastinya kita dapat 2 membagi 8. Jadi kira-kira itu salah satu alasannya. Tapi sekarang dicek aja alasan yang ini juga sama gitu. Alasan yang itu alasan transitifnya udah kita cek, yang refleksifnya sama yang antisimetrisnya coba diperiksa juga gitu. Tapi ini adalah contoh poset gitu. Oke. Nah, biasanya kalau pada poset kita nulisnya itu himpunan poset itu kita tulis sebagai pasangan himpunan A dengan kurang dari sama dengan. Walaupun di sini kalau kita bicara sembarang poset, A itu nggak harus bilangan angka gitu. Oke, jadi bisa aja A-nya himpunan himpunan kota gitu, Jakarta segala macam gitu ya. Jakarta, Bandung dan lain-lainnya gitu. Terus relasinya ini kurang darinya itu belum tentu juga relasi kecil sama dengan gitu. Maksudnya bukan kecil sama dengan dalam bentuk angka gitu. Jadi misalkan bisa aja relasinya itu adalah himpunan yang menyatakan misalkan populasi penduduk gitu. Populasi penduduk gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh seperti ini kan, ya berarti kan bisa kita bilang kita bisa mengurutkan Bandung, kan kita tahu Bandung itu lebih kecil dari Jakarta misalkan ya populasinya. Tapi Bandung sendiri populasinya misalkan lebih banyak, misalkan dari apa yang agak sepi ya, misalkan Padang gitu, kan lebih sepi kan. Jadi sekarang kita bisa mengurutkan kota gitu. Jadi kita nggak hanya bisa, jadi sekarang tidak hanya angka yang bisa kita urutkan, tapi ya himpunan-himpunan lain bisa kita urutkan juga gitu. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi terus kalau misalkan dalam artian ini ya arti lebih besar sama dengan dan lain-lainnya sama aja sih. Jadi kalau lebih besar sama dengan, kalau X lebih besar sama dengan Y itu artinya Y lebih kecil sama dengan X dan lain-lain. Jadi ini mungkin bisa diperhatikan sendiri ya. Jadi artinya sama aja lah gitu. Oke, nah sekarang ada yang disebut sebagai covering element. Nah, covering element itu apa? Jadi di sini misalkan kita punya poset A, poset sembarang ya. Jadi ini nggak harus bilangan bulat, ini nggak harus relasi kurang dari sama dengan gitu. Nah, di sini kalau kita punya 2 anggota di A yaitu AB, nah kita sebut A itu tercover oleh B gitu. Kalau A itu lebih kecil dari B, terus kalau misalkan kita punya untuk setiap C ya, kalau misalkan kita punya C apapun di sini untuk semua C yang berada di antara A dan B, tapi untuk yang A-nya hati-hati ini bisa sama dengan ya. Maka A itu pasti sama dengan C gitu. Jadi itu definisinya. Nah, kalau misalkan A itu tercover oleh B, kita tulis notasinya itu seperti ini gitu. Pakai ya ini notasi poset ya. Jadi kalau misalkan X itu tercover oleh Y, kita pakai notasi notasi poset seperti ini gitu. Jadi kayak kurang tapi nggak tajam gitu, tapi malah agak begitulah, atau begini ya, apa ya, agak melengkung gitu ya. Itu notasinya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat contoh, kalau pada poset bilangan bulat yang dengan relasi kurang dari sama dengan, ya ini setiap bilangan bulat N itu, semua bilangan bulat ya tercover oleh N plus 1. Kenapa? Jadi setiap bilangan bulat itu di-cover oleh bilangan bulat setelahnya. Jadi kalau misalkan 2 di-cover oleh 3 gitu. Kalau 3 di-cover oleh 4 gitu. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan kita punya untuk semua bilangan M lainnya yang memenuhi N lebih kecil sama dengan M lebih kecil dari N plus 1, pasti N-nya itu sama dengan M-nya gitu. Misalkan kalau N-nya kita punya 2, kan covernya tadi 3 ya harusnya ya. Ya kan? Jadi kalau misalkan N-nya 2, kan covernya N plus 1-nya kan 3. Nah, ini kenapa cover? Karena
kalau misalkan kita punya pertidaksamaan 2 kecil dari M kecil dari N plus 1, tapi ini kecil sama dengan ya. N plus 1-nya berarti 3 kan. M-nya ingat bilangan bulat nih. Artinya M ini nggak ada pilihan lain, Don. Nggak ada pilihan lain kan. M-nya harus 2 gitu. Ya nggak, M-nya itu harus sama dengan yang ini. Karena nggak ada bilangan bulat yang berada di, nggak ada bilangan bulat lainnya yang berada di antara 2 dan 3 gitu. Ya kira-kira penjelasannya begitu. Tapi kalau pada bilangan real atau bilangan rasional, ya ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini, M-nya sekarang bebas. Karena kalau misalkan di bilangan real gitu. Kalau di bilangan real, kita bisa pilih M-nya 2,5 gitu. Ya, kalau M-nya 2,5, ya ini benar juga kan. Pertidaksamaan ini benar juga gitu. Nggak harus M-nya sama dengan 2. Makanya kalau cover ini, kalau pada bilangan rasional dan bilangan real, dia nggak tercover. Tapi pada bilangan bulat, dia semua bilangan bulat itu tercover. Oke. Nah, jadi ya mungkin teorema ini nggak terlalu penting. Nah, sekarang kita masuk ke diagram HC aja. Jadi diagram HC itu apa? Diagram HC itu adalah diagram bagaimana cara kita menggambarkan suatu poset gitu. Kan pada minggu lalu kita sudah tahu bagaimana caranya menggambarkan suatu relasi dengan menggunakan graf. Nah, sekarang kita mau menggambarkan relasi ekuivalen pada poset dengan menggunakan graf juga, tapi sekarang grafnya lebih khusus, namanya adalah Hasse graf atau Hasse diagram gitu. Nah, jadi di sini Hasse diagram itu seperti apa? Nah, di sini Hasse diagram ini kita gambarkan pada poset hingga ya, sama seperti pada pada video sebelumnya, kalau kita menggambarkan graf itu pada himpunan hingga. Nah, di sini juga kita menggambarkan itu pada poset hingga. Artinya ya A-nya, kalau A-nya nggak bisa bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat kan tak hingga kan. 1, 2 tak hingga gitu kan. Ada negatifnya juga, tapi negatifnya sampai tak hingga. Tapi kalau mau misalkan bisa aja kita menggambarkan itu pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan hingga ya. Nah, cara menggambarkannya itu bagaimana? Cara menggambarkannya masih sama, jadi di sini titik-titik pada graf itu menggambarkan unsur-unsur pada A, pada himpunan ya. Jadi kalau misalkan himpunannya itu 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, titik-titiknya itu adalah ya 1, 2, 3, 4, dan 5. Titik-titik pada grafnya ya. Nah, terus sekarang kalau misalkan ini kita mau titik 1 dan titik 2, kita mau gambarkan garis nih. Nah, kita gambarkan garis kalau 1 dan 2 itu berelasi. Jadi kalau misalkan 1 itu berelasi dengan 2, tapi relasinya ini yang relasi poset ya, yang tercover gitu ya. Nah, yang ini ada sama dengannya, nggak harus ini ya, sama aja lah ya, maksudnya mereka bisa sama gitu. Jadi kalau jadi ini sama aja dengan apa ya, ekivalen, mirip artinya dengan yang kurang dari sama dengan. Jadi kalau kalian bingung, ini bisa kalian hapus gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan 1 itu berelasi dengan 2, ya kalian gambarkan garis gitu. Kira-kira begitu, jadi sama aja. Cuman sekarang bedanya apa? Bedanya di sini, ya ini sama dengannya jadi nggak dituliskan, jadi memang sama aja. Jadi ini nggak harus ditulis atau ditulis pun nggak masalah ya. Jadi di sini kalau misalkan cara menggambarnya di sini, kalau misalkan A itu kurang dari B, tapi kurang poset ya, kurang poset dari B, gambarnya jangan seperti ini. Gambarnya jangan di atas, jangan di satu baris gitu, tapi ngegambarnya satunya itu harus di bawah oleh 2 gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Terus misalkan kalau mau di sini ada ya kira-kira itu aja sih intinya. Nah, di sini kalau ada line segmen lainnya, jangan, kalau misalkan kita mau ada 1 dengan 3, di sini ada 0. Kalau mau menggambarkan 1 dengan 0, jangan digambarkan kayak gini. Jangan digambarkan melewati 1 gitu. Kalau kita mau misalkan 0 itu berelasi dengan 3, 0 itu kurang dari 3, tapi ya berarti kan 0-nya harus di bawah kan. Tapi kita nggak mau 1 itu dengan 3 gitu. Itu jangan digambarkan, garisnya itu jangan melewati 1. Intinya sih seperti itu. Tapi kalian boleh menggambarkan misalkan garisnya itu
misalkan 0 di sini, kalian boleh menggambarkan seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, gambarnya ini hanya untuk merapikan saja sih. Oke. Nah, mungkin sekarang coba kita lihat contohnya ya. Jadi di sini misalkan kita punya keterbagian ya. Nah, ini adalah suatu poset. Kenapa dia poset? Ya, mungkin bisa diperiksa sendiri, tapi sekarang kita terima aja kenapa dia poset gitu. Oke, nah diagram keterbagian ini di video sebelumnya sudah pernah kita gambarkan ya, cuman itu kan kurang rapi ya. Jadi kayak ada yang 8 dengan 8, terus ada ya 2 dengan 8. Jadi panahnya lebih rumit ya kalau yang di video sebelumnya. Nah, sekarang kalau pada hasil diagram, ini gambarnya jadi lebih rapi. Karena kalau kita lihat garis itu kan artinya mereka berelasi ya. Jadi kalau kita lihat ada garis dari 1 ke 2, itu artinya 1 membagi dengan 2. Terus kalau misalkan ada garis 3 ke 9, ini artinya 3 membagi 9 gitu kan. Habis membagi 9 dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa lihat juga di sini hasil diagram itu enaknya sekarang kita bisa lihat nih unsur paling kecilnya yang mana gitu. Di sini unsur paling kecilnya berarti 1 kan. Berarti satu habis membagi semuanya gitu. Sementara kalau dari sini kita bisa lihat relasinya gitu. 3 itu hanya habis membagi 6 dan 9. Jadi lebih enak lihatnya gitu, lebih rapi menggambarkannya. Intinya seperti itu. Karena kenapa kerapian ini penting? Karena kalau kita ingin menyajikan data ke klien, kita inginnya menyajikan dengan rapi agar klien itu mengerti arti dari grafik kita kan. Nah, itu salah satu kegunaannya. Tapi satu lagi diagram ini lebih simpel karena kalau misalkan pada diagram sebelumnya yang di video sebelumnya yang bukan diagram Hasse, kan kita pastinya punya 2 habis membagi 4 kan. Berarti makanya kita gambarkan panah dari 2 ke 4 gitu, ya kan. Terus 4 habis membagi 8, makanya kita menggambarkan panah dari 4 ke 8 gitu kan. Tapi kan 2 juga habis membagi 8 kan. Nah, kalau 2 habis membagi 8, karena 2 habis membagi 8, kalau tanpa diagram Hasse, pada video sebelumnya ya ini kita gambarkan garis juga kan. Ya gambarkan penyambung lah, ya garis penyambung antara 2 dan 8. Nah, bayangkan sekarang kalau datanya itu banyak gitu. 2 membagi ke 8, 2 membagi ke 6, terus apa lagi di sini? 1 membagi ke 9, 1 membagi ke 8, 1 membagi ke mana lagi yang belum? Udah ya kayaknya. Terus misalkan apalagi yang belum? Kayaknya udah semua. Tapi kebayang ya kalau misalkan titiknya ada banyak, panahnya menjadi lebih rumit kan. Melihat gambarnya jadi lebih penuh gitu. Kan kebayang. Nah, itu sekarang di sini gambarnya disederhanakan gitu. Jadi karena di sini 2 dan 4 nyambung dan 4 dengan 8 nyambung, otomatis 2 dengan 8 nyambung gitu, ya kan? Nah, karena 2 dengan 8 nyambung jadi jadi otomatis ini artinya 2 dan 4 nyambung berarti 2 membagi 4 dan 4 membagi 8. Jadi ini saya tulis ulang, 2 dan 4 nyambung berarti kita punya 2 membagi 4, terus 4 dan 8 nyambung berarti dan 4 membagi 8, maka kita punya 2 membagi 8. Jadi walaupun ini sekilas tidak terlihat nyambung langsung dengan suatu garis, tapi dia sebenarnya nyambung gitu. Jadi ini 2 membagi 8. Jadi dari diagram ini ya terlihat 2 juga habis membagi 8. Jadi ya itu diagram Hasse gitu kegunaannya. Jadi ya mungkin untuk perkuliahan kita sampai di sini itu untuk poset. Oke, terima kasih.